Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ariyanti Kasetarini, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Sejarah berdirinya FPI. Reformasi tahun 1998 menandai berakhiran masa Orde Baru yang otoriter. Iklim politik yang baru ini memungkinkan masyarakat untuk beraspirasi secara lebih luas. Setelah itu muncullah berbagai partai dan organisasi massa, termasuk Front Pembela Islam atau FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus tahun 1998 atau 4 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Deklarasi ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, dan aktivis muslim. Beberapa kontroversi FPI. Yang pertama pada tahun 2003, kasus sweeping tempat maksiat. Yang kedua ada FPI juga pernah bersengketa dengan Presiden RI 1999 sampai 2001, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2005. Gus Dur ketika itu menjadi pembela Ahmadiyah yang jadi bulan-bulanan FPI. Selanjutnya FPI pernah bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pada 1 Juni 2008. Pada tahun 2014, FPI pernah bersengketa sengit dengan Bapak Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Posisi FPI yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Posisi yang berseberangan ini sebenarnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik, dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi munkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi berjalan secara sehat. Momen kepulangan dari Habib Rizik. Pemimpin dari FPI, Rizik Syihab, mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 November 2020. Masa mendukungnya sudah memadati di sekitar Bandara Soekarno-Hatta sejak Selasa pagi. Hal itu memadatkan jalanan menuju ke bandara. Akses ke bandara lumpuh selama berjam-jam dan banyak menunda keberangkatan, lebih dari 100 penerbangan. Sejumlah fasilitas pendukung di Terminal 3 bandara juga rusak. 3 hari kemudian, atau pada Jumat, Rizik menghadiri peringatan Maulid Nabi di Majelis Taklim Al-Afaf Al-Habib Al-Bin Abdurrahman As-Sayyaf di Tebet, Jakarta Selatan. Dari Tebet, Rizik bergeser ke Megamendung, Kabupaten Bogor. Orang berkerumun, berdesakan, sebagian memakai masker dan benar, tapi sebagian juga banyak yang abai tentang protokol kesehatan. Kerumunan bercokol lagi di Petamburan. Kali ini adalah peringatan Maulid Nabi dan pernikahan dari putri Habib Rizik. Kronologi kejadian di kilometer 50 FPI versus Polri. Saat mobil anggota Polda Metro Jaya tengah mengikuti kendaraan pengikut Muhammad Rizik Syihab atau MRS, tiba-tiba mobil anggota Polda Metro Jaya ini dipepet dan dihentikan oleh 2 kendaraan pengikut MRS. Setelah itu, terjadi penodongan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit ke arah anggota oleh pengikut MRS yang diketahui sebagai laskar khusus FPI. Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam langsung mengambil tindakan tegas. 6 orang pengikut MRS meninggal dunia, sementara 4 lainnya melarikan diri. Dalam kasus ini, petugas mengalami kerugian material berupa rusaknya kendaraan dan adanya bekas tembakan senjata api pelaku di TKP. Keputusan pemerintah membubarkan FPI menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Omar Syarif menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Terdapat pro kontra pembubaran FPI dan kaitannya dengan demokrasi, banyak sekali yang pro dan banyak sekali yang kontra. Orang yang pro tentang pembubaran adalah orang yang merasa bahwa organisasi FPI adalah organisasi yang tidak mendidik dan menimbulkan perpecahan di negara Indonesia. Dan orang yang kontra tentang pembubaran FPI adalah orang-orang yang merasa pemerintah terlalu berpolitik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.